Shalom. Shalom. Selamat sore. Kami sampaikan kepada seluruh dan jemaat. Marilah pada sore hari ini kita menyatukan hati di dalam ibadah pendalaman kita. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita mengangkat satu pujian. Yesusku menyembah.
bagi Tuhan. Oleh karena itu layak untuk menerima segala kemuliaan dan keagungan. Kami bersyukur pada sore hari ini untuk kesempatan yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh menghadiri Engkau lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Kami ingin lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan. Kami ingin lebih dalam lagi mengenal kepada Tuhan melalui ibadah yang Kau sediakan bagi kami, supaya lewat pengenalan kami yang semakin dalam kepada Tuhan, kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin mengasihi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati ibadah kami pada sore hari ini, mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hambamu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang agung ini ke dalam tangan-Mu, baik leader singkat, pemain musik, petugas LCD, demikian pula operator penayangan ini maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya Tuhan Engkau melengkapi hamba-Hambamu dengan hikmat-Mu, melengkapi dengan pengurapan-Mu, sehingga pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan dalam pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini. Kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan bila Roh yang Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan pada sore hari ini, sebagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya berharap saudara-saudara semua yang saat ini beribadah di rumah masih merasakan sukacita, karena kita ketahui bahwa keadaan saat ini banyak orang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran dengan keadaan atau wabah COVID-19 ini yang sampai saat ini membatasi pola gerak kita di dalam kita melakukan aktivitas ataupun di dalam kita mencari nafkah. Tetapi biarlah sebagaimana firman Tuhan, orang-orang benar, orang-orang percaya anak Tuhan yang hidupnya selalu berharap dan sejalan dengan firman, Tuhan akan selalu memelihara di dalam kehidupannya. Puji nama Tuhan, satu pujian bersama Dia. Jari dan
Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku cari di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan kita dalam menghadapi keadaan saat ini. Saudara terkasih, kita akan melengkapi dari ibadah kita supaya iman kita tetap terbangun melalui penyampaian firman. Sebelum firman disampaikan, biarlah kita mengangkat satu pujian. El Shaddai.
siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan, kalau Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami dapat mengagungkan dan memuliakan meninggikan nama-Mu, dan biarlah setiap pujian kami yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada sore hari ini untuk menyampaikan firman-Mu, untuk menyatakan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu lewat hamba-Mu, jika kami boleh memahami dan mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat di hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segala doa kami. Kami selalu firman pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Jonas Warno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, Salam. Puji Tuhan, marilah pada sore hari ini kita akan terus belajar tentang firman Tuhan untuk membekali kehidupan kita pada akhir-akhir kesulitan yang selama ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan tema hidup atau makan. Yang akan kita baca di dalam Matius 6 ayat 25. Ya, Matius 6 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Inilah firman daripada Tuhan Yesus yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh khawatir. Dan inilah yang terjadi saat-saat ini. Di saat ada serangan virus corona ini, sehingga kesulitan ada di mana-mana. Perekonomian menjadi lumpuh. Banyak orang mengeluh karena kehilangan pekerjaan, dan bahkan tidak ada yang dapat bekerja. Tetapi firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan bagi kita agar kita tidak menjadi orang yang selalu memikirkan tentang makanan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, inilah yang terjadi di saat ini, di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami kebingungan tentang perekonomian yang sulit seperti ini. Maka kekhawatiran itulah yang muncul, ketakutan itulah yang terjadi, sehingga seringkali kita tidak memikirkan kelangsungan hidup ini, sehingga orientasinya orang itu hanya pada kebutuhan makanan. Nah, disinilah kita harus memahami betapa pentingnya hidup ini. Sebab hidup itu tidak berakhir hanya di dunia ini saja, dan hidup itu akan terus berlanjut sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan bahkan sampai kematian yang kedua. Itu kalau memang terjadi. Tetapi ada orang yang tidak mengalami kematian yang kedua. Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan satu pengajaran di dalam hidup kita.
Tetapi kita tidak boleh mengabaikan arti daripada hidup ini. Sehingga seringkali hidup ini terabaikan, orientasinya orang hanya tertuju kepada bagaimana ekonominya itu lancar, bagaimana ekonominya itu berjalan. Sehingga dalam firman Tuhan ini mengatakan yang dipikirkan hanya makanan dan pakaian. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, bila ini tidak terjadi pada kehidupan sidang jemaat Bukit Sion. Walaupun kita mengalami satu kesulitan, mengalami banyak tantangan, tetapi marilah kita tetap memperhatikan kelangsungan hidup keimanan kita, sebab itulah yang utama. Sebab tentang makanan dan pakaian itu hanya terbatas sampai di dunia ini saja. Dan setelah berakhir di dunia ini, makanan dan pakaian itu tidak berguna lagi. Tetapi kalau hidup itu berlangsung, bukan berarti setelah orang meninggal, orang itu mati, kehidupan itu berakhir, tidak. Justru kematian itu adalah awal daripada kehidupan baru. Nah, itulah sidang jemaat yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya kita untuk terus memperhatikan bagaimana hidup ini untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi persoalannya di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini jelas, yaitu kekhawatiran, ketakutan. Ya, itulah yang terjadi. Dan ini yang seringkali bisa merusak keimanan hidup ini. Ketakutan dan kekhawatiran inilah yang bisa merusak keimanan kita. Sehingga banyak orang tidak memperhatikan hidupnya lagi, tidak memperhatikan keimanannya lagi, sehingga hari-harinya disibukkan dengan mempersiapkan tentang makan. Puji Tuhan, kalau kita masih diberikan firman, kalau kita masih mengenal firman, sehingga hidup itu lebih penting daripada makan. Ya, mari kita belajar terus. Kenapa hidup itu lebih penting dari makan? Kita akan membaca Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22, demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di zaman yang sulit seperti ini, seringkali kekhawatiran itulah yang bisa merusak firman Kristus. Kekhawatiran dan ketakutan itulah yang seringkali bisa merubah gaya hidup seseorang. Nah, dari cara orang ingin kaya inilah yang berbahaya. Dan firman Tuhan yang mengatakan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan itu bisa menghimpit firman sehingga tidak berbuah, alias firman itu tidak bekerja dalam kehidupan seseorang. Nah, ini rentan di dalam zaman-zaman yang seperti ini. Dalam keadaan situasi ekonomi yang sulit inilah, seringkali orang itu yang dikejar bukan firman, tetapi bagaimana menyediakan makanan, bagaimana mengusahakan supaya kekayaan itu tetap ada di dalam hidup. Dan itu yang bisa menghimpit firman, itu yang bisa merusak firman, sehingga orang tidak memperhatikan hidupnya lagi. Jadi dengan kata lain, orang yang mengejar kenikmatan dunia dan tipu daya kekayaan itulah yang dikejar dengan cara yang salah. Itu yang berbahaya, sehingga membuat firman itu
tidak berbuah. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, kita tidak boleh mengejar kekayaan. Boleh-boleh saja, tetapi dengan cara yang benar, dengan porsi yang benar. Nah, jika jemaat yang dikasih Tuhan, seharusnya firman yang kita dengar itu untuk memperbaiki hidup, supaya kekhawatiran dunia dan tipu daya keindahan dunia itu tidak menghimpit firman, tidak merusak firman. Dan justru dengan firman itulah yang akan bisa mendandani kehidupan manusia, sehingga tahu cara-cara bagaimana melangsungkan kehidupan di masa-masa yang sulit seperti ini. Dan itulah yang harus kita dandani, itulah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kekhawatiran kekayaan dunia ini malah menghimpit firman, tetapi dalam firman itu yang akan menuntut di dalam kita bagaimana caranya di dalam masa-masa yang sulit itu kita tetap menikmati firman itu dengan hati yang tulus, sehingga Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita, menuntun kita. Dan kalau orang itu dituntut oleh Tuhan, yang namanya makanan itu pasti akan disediakan oleh Tuhan. Nah, sudah jemaat yang dikasih Tuhan, di sinilah seringkali kita itu menjadi terbalik. Di dalam masa yang sulit itu bukan kita itu mengejar firman, tetapi justru kita itu dikejar oleh ketakutan dan kekhawatiran. Memang saat ini tidak ada orang yang tidak sabar. Tidak ada orang yang tidak bilang zaman susah. Semuanya memang susah. Ya. Pekerjaan dan sebagainya macet di mana-mana. Ya. Tetapi biarlah firman Tuhan itu yang akan menguatkan di saat kita di dalam tekanan. Firman itu yang akan memberikan kekuatan, sehingga hidup ini tetap menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu tidak sampai merusak atau menghimpit firman. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, dalam keadaan apapun, apakah itu menyenangkan, apakah itu menakutkan, apakah itu susah, firman itu harus tetap berbuah. Jangan sampai firman itu tidak berbuah karena susah, oleh karena kesulitan, oleh karena ketakutan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan supaya firman itu tetap berbuah dalam kondisi apapun. Ya, mari kita baca di dalam Efesus 5 ayat 14. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Amin. Diserukan oleh firman Tuhan kita, bangun dari tidur. Ini bukan berarti bangun dari tidur secara fisik, secara rutin, tetapi iman kita yang dikejar-kejar oleh kekhawatiran, iman kita yang ditindas oleh ketakutan itu, yang selama ini dianggap seperti iman yang tidur, itu harus bangun, harus bangkit dari kematian, harus bangun dan bangkit dari kematian. Yang kata-kata bangun itu menandakan ada satu aktivitas, ada satu pergerakan, ada satu usaha. Bangun bukan diam. Nah, bangun dari tidur itulah yang akan mampu membuat Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita. Nah, sudah jemaat dikasih Tuhan, kalau Kristus itu
betul-betul bercahaya di dalam hidup kita, maka kekhawatiran, ketakutan itu pasti akan sirna. Dan kalau Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan dan minuman dan pakaian itu sudah disediakan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau orang itu sibuk untuk mencari makanan dan minuman, itu dikatakan itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu adalah bangsa-bangsa atau orang-orang yang dikatakan Kristus itu sudah tidak percaya lagi di dalam hidupnya. Nah, sudah coba yang dikasih Tuhan, mari kita bangun dari ketakutan, kita bangun dari kekhawatiran, kita berserah kepada Tuhan, kita melekat pada Tuhan. Dan dikatakan di dalam Injil Yohanes 15, jika jangan itu melekat pada pokok anggur, maka ia akan berbuah banyak. Nah, disinilah kalau Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita, maka kekuatan firman itulah yang akan menuntun kita untuk menjadi orang yang tenang. Sehingga orang yang tenang di dalam firman Tuhan dikatakan dapat berdoa. Dan disitulah maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa bekerja di tengah-tengah kesulitan, bekerja di tengah-tengah ketakutan, dan Tuhan yang akan memberikan berkat. Seberapa kerasnya orang itu bekerja, kalau Tuhan belum menurunkan berkat, maka orang itu tidak akan mendapatkan berkat apa-apa. Tetapi kalau Tuhan sudah menurunkan berkat, pasti berkat itu akan diterima. Nah, terpujilah nama Tuhan. Mari, jangan kita tidur seperti orang mati, tetapi dikatakan bangkitlah dari ketakutan dan kekhawatiran, supaya Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita, maka hati dan pikiran kita itu menjadi jernih. Karena Kristus bercahaya menjadi jernih. Kalau pikiran itu jernih, pikiran itu padam, maka orang itu bisa bekerja dengan benar. Dan berkat-berkat Tuhan itu akan diturunkan. Terpujilah nama Tuhan. Nah, bagaimana orang yang bangun dari tidur ini? Kita baca di dalam Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus ayat 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jalan. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah orang-orang yang bangun, orang-orang yang bangkit daripada orang mati. Bagaimana? Harus memperhatikan hidup itu, yang dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu? Jadi kata-kata seksama itu menjelaskan bahwa harus serius, sungguh-sungguh memperhatikan hidup. Jangan sampai hidup ini tertidur, tetapi harus bangun. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang arif adalah orang yang tahu keadaan, orang yang bisa membaca situasi, orang yang tahu keadaan dan bisa membaca situasi. Itulah orang yang arif. Sehingga kita tahu bahwa harus, ya, ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari
Tidak ada orang yang mengatakan bahwa hari-hari ini tidak susah. Semuanya susah. Orang berebut mencari rezeki. Orang berebut mencari apa yang bisa dikerjakan. Tetapi apa yang harus kita kerjakan? Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, yaitu mempergunakan waktu yang ada. Nah, mempergunakan waktu yang ada itu bagaimana? Kita harus tahu porsi. Jangan sampai waktu 24 jam itu hanya sibuk dipergunakan untuk mencari makan. Tetapi waktu yang sudah dianugerahkan Tuhan itu kita harus bisa membagi porsi. Seberapa besar waktu untuk Tuhan dan seberapa besar waktu untuk mencari makan. Sebab tujuannya bagaimana supaya Kristus itu bercahaya di dalam hidup ini. Kalau waktunya terlalu banyak habis untuk mencari makanan, maka Kristus tidak akan bercahaya di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bisa menyediakan waktu dengan benar sampai Kristus bercahaya di dalam hidup ini, maka disitulah kita akan bisa tahu kapan aku bekerja dan kapan aku mencari Tuhan. Itulah orang-orang yang baru. Itulah orang-orang yang bisa memperhatikan hidup dengan seksama, bukan seenaknya. Tetapi hidup itu harus diatur sungguh-sungguh. Waktu itu harus diatur sungguh-sungguh. Kapan waktunya Tuhan dan kapan waktu kita untuk bekerja, itu harus tahu. Itu sebabnya ditutup di dalam ayat 17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana orang yang mengerti kehendak? Orang yang mengerti kehendak Tuhan di dalam konteks firman Tuhan ini, yaitu sampai bisa menjadikan hidupnya itu, menjadikan hidupnya itu Kristus itu bercahaya di dalam hidupnya. Itu di dalam konteks pembicaraan firman Tuhan pada saat ini. Tentunya kehendak Tuhan itu banyak, luas. Tetapi mari dalam konteks firman Tuhan mengatakan kita terfokus supaya hidup ini lebih penting daripada makan. Dan supaya Kristus itu bercahaya di dalam hidup. Nah, kalau Kristus itu bercahaya di dalam hidup, mungkin di tengah kesulitan ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah kesulitan ini kita bisa menjadi berarti bagi orang lain. Bukan berarti tidak bisa. Kalau Tuhan kehendaki, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah kesulitan. Asal kita bisa menjadi orang-orang yang memperhatikan hidup ini dengan seksama sampai Kristus itu bercahaya di dalam hidup. Firman Tuhan memberikan teguran. Janganlah kamu bodoh. Di dalam masa-masa kebodohan itulah maka kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam masa-masa kebodohan itulah maka kita tidak bisa melihat peluang, tidak bisa melihat situasi. Tetapi kalau kita menjadi orang yang arif, disitulah maka kita bisa mempergunakan waktu. Menjadi orang-orang arif, menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sebab hidup kita di dunia ini untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan kehendakku sendiri. Sebab hidup kita ini sudah terjual oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebenarnya yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Itu yang tidak boleh kita lupakan. Ya, biarlah masa ini kita berdoa bersama.
Mudah-mudahan situasi ini segera berlalu. Itu sebabnya tugas kita tidak henti-hentinya untuk berdoa syafaat, mendoakan bangsa dan negara, mendoakan para medis, mendoakan orang-orang yang berkepentingan untuk menyelesaikan kasus COVID-19 ini, supaya situasi bisa berubah seperti sedia kala. Itu juga termasuk kehidupan atau cara hidup orang-orang Arab. Jadi tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi juga berdoa syafaat untuk orang lain, untuk kota Mojokerto, untuk bangsa dan negara. Ini juga cara hidup orang yang Arab, sehingga tidak menjadi egois yang mementingkan dirinya sendiri. Ya, terpujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita terus memperhatikan bagaimana hidup kita ini di tengah-tengah kesulitan ini, tetapi bisa terus menjadi orang-orang yang berkenan di dalam Tuhan. Ya, kita baca di dalam Roma 14 ayat 13. Roma 14 ayat 17 demikian firman. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini alasannya Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Karena sasaran tujuan orang Kristen itu harus sampai surga, bukan sampai berhenti di dunia ini saja. Nah, kalau tujuan hidup orang Kristen itu harus sampai pada surga, dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Ini sebabnya mari di tengah-tengah kesulitan ini hidup kita bukan hanya sulit untuk memikirkan makanan dan minuman, tetapi justru di tengah-tengah kesulitan ini kita terus berjuang memikirkan bagaimana kita harus tetap menjadi orang yang benar, sehingga orang yang benar itu bisa memiliki damai sejahtera. Orang yang benar itu bisa memiliki sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, bukan sukacita oleh karena memperoleh makanan dan minuman, tetapi firman Tuhan mengatakan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus ini adalah sukacita untuk berbuat kebenaran. Beda dengan sukacita oleh karena makanan dan minuman. Beda. Sukacita oleh makanan dan minuman itu tidak memikirkan tentang surga. Tetapi kalau sukacita oleh karena Roh Kudus ini adalah sukacita yang memikirkan tentang kebenaran, maka disitulah seseorang itu akan bisa memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apapun keadaan, baik itu senang, susah, sulit dan bagaimana, tetap memiliki damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari di tengah-tengah kesulitan ini kita tetap memikirkan tentang surga. Jangan hidup kita ini orientasinya hanya tentang kebutuhan hidup saja. Memikirkan kebutuhan hidup itu memang harus, tetapi tadi mengatakan harus tahu waktunya. Tetapi yang lebih berat, kita harus tetap memikirkan tentang surga. Dan bagaimana kita nanti akan terus menjadi orang-orang yang pada akhirnya sampai dalam kerajaan surga, yaitu kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran itu adalah hidup yang dikejar oleh orang-orang yang arif, bukan orang-orang yang bodoh. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, memberikan kedamaian, ketentraman di dalam hidup kita.
supaya kita tidak terhimpit oleh kesulitan-kesulitan dunia, supaya firman Tuhan itu bisa berbuah lebat. Terpujilah nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bonus. Puji Tuhan, saya undang selamat untuk bagian berdiri. Kita pujikan satu pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalur berguna. Amin. Terkadang kita merasa keadaan yang terbuka, tak ada lagi waktu gelap sudah. Tuhanlah pernah berdusta, Dia selalu ulang janjinya bagi orang percaya. Pujinya nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bersama kasih setiamu, bersama rahmat-Mu. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur pada saat malam hari ini Tuhan. Engkau telah menyatakan isi hatimu lewat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan malam hari ini, menjadi tuntunan, menjadi bimbingan di dalam kehidupan kami. Engkau memperhadapkan kami dengan dua pilihan. Apakah hidup kami hanya berorientasi untuk makanan, atau kami memperhatikan kehidupan ini sampai membawa hidup ini kepada hidup yang kekal. Untuk itu Roh Kudus akan menolong setiap kehidupan kami. Walaupun tidak mudah kami untuk melakukan hal ini, tidak mudah kami memilih hal ini, namun biarlah lewat pencerahan daripada Roh-Mu, kami boleh menentukan pilihan yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih berlaku sampai hari ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kami mengutamakan Tuhan, segala keperluan kami, segala kebutuhan kami Tuhan sediakan di dalam hidup kami. Dan itu sangat terbukti bagaimana kami boleh menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan biarlah itu bukan menjadi fokus dalam hidup kami, namun fokus hidup kami membawa hidup ini berkenan kepada Tuhan. Hidup ini tetap berjalan dalam kebenaran sesuai dengan tuntunan firman-Mu, sehingga kami boleh masuk di dalam kehidupan yang abadi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk terus kuatkan hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah semuanya tidak mempengaruhi iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegiatan ibadah masih kita lakukan di rumah. Hari Jumat ada ibadah doa dimulai jam 9 sampai jam 11 dilakukan di rumah, dan hari Jumat sore jam 6:30 ibadah pemuda juga di rumah, tetapi lewat YouTube Bukit Sion. Dan kita akan berjumpa kembali hari Minggu jam 7 pagi. Kita tetap beribadah di rumah. Dan perlu saya sampaikan, untuk saudara kita Febri yang selama ini kita doakan sudah melahirkan lewat sesar dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan terus kita doakan supaya ibunya segera dipulihkan dari kondisi kesehatannya. Dan kita juga berdoa, jika Tuhan izinkan dan situasi memungkinkan, untuk saudara kita Stevi dan Ana akan masuk di dalam pernikahan. Yang kedua, persembahan tantangan kita minggu yang lalu berjumlah Rp480.000. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya undang semua untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian besar Al-Quran. Bagi
semakin besar anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, secara khusus lewat ibadah kami pada malam hari ini, di mana Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah meneguhkan kami, Engkau sudah menguatkan kehidupan kami. Selanjutnya kami menyerahkan untuk Bapak Ibu kami yang masih berkumpul dengan kondisi kesehatannya. Kami berdoa tetap untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Yaya, untuk Ibu Sudarmiase, untuk Bapak Budi. Demikian pula untuk Bapak Sulaiman kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk pemulihan kesehatan saudara kami Febri yang baru saja menjalani sesar untuk kelahiran putranya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu hari ini bahkan selamanya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerah dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk rencana pernikahan saudara kami Stevi dengan Hana. Jika Tuhan izinkan akan berlangsung pada bulan depan, kiranya Tuhan menolong, Tuhan juga memberkati, tetap memberikan kesehatan kepada kedua saudara kami bersama keluarga, supaya dapat melaksanakan pernikahan ini dengan baik dan boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, rencana perbaikan tempat parkir tetap ke dalam tangan kami serahkan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah buka jalan. Kami percaya Tuhan yang akan melengkapi semua keperluan kebutuhan kami ini dalam pembangunan lahan parkir, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba yang sudah melayani pekerjaan-Mu dengan setia malam hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang, dan memberkati lingkungan kami, berkati kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Serahkan Bapak Presiden bersama wakilnya. Demikian pula Tuhan untuk pejabat pemerintahan yang ada di tingkat daerah, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh boleh menjadi berkat, boleh membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami menyerahkan malam hari ini untuk tim medis, demikian pula para sukarelawan TNI Polri yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19 ini, supaya lewat mereka Tuhan yang saat ini sedang dirawat boleh disembuhkan oleh tangan campur tangan Tuhan, sehingga penularan virus ini segera dapat dihentikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, pulihkan bangsa ini, dan biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Kau tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan kami terus mohon perlindungan Tuhan bagi jemaat-Mu, supaya tidak ada satupun yang tertular dari COVID-19 ini, oleh karena perlindungan daripada Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha pekerjaan bukan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung, dan Tuhan nyatakan kuasa pemeliharaan-Mu bagi jemaat-Mu, sehingga kami tidak melihat satupun di antara jemaat yang hidup di dalam kekurangan oleh karena pemeliharaan yang ajaib yang Tuhan lakukan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, kalau hari-hari ini mereka menghadapi ujian, kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi anak-anak yang terbaik dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama
Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita katakan. Amin.